Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Fidelia Ananda, NIM 2018 101 403 11176 dari kelas 5C dan dari kelas AIK Mutadiin B. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang resensi film Sang Pencerah. Nah, film ini ditulis dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo, diproduksi oleh Ram Punjabi, tata musik oleh Tia Subianto, kemudian didistribusikan ke seluruh Asia Tenggara oleh Multivision Plus. Film ini dirilis pada tanggal 8 September tahun 2010 dengan durasi 112 menit dan dengan genre drama religi. Pemeran dalam film ini antara lain Lukman Sardi sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Saskia Adia Meka sebagai Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan, kemudian ada Sujiwo Tejo sebagai Sultan Agung Yogyakarta, dan ada Slamet Raharjo sebagai Kiai Haji Kholil, yaitu penghulu Masjid Agung Gede Kauman Yogyakarta. Film ini mengisahkan tentang masa kecil hingga dewasa serta kisah perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam gerakan pembaharuan Islam yang kini dikenal sebagai Muhammadiyah. Scene atau adegan pertama dalam film ini adalah masa kecil dari Muhammad Darwis, yaitu merupakan nama dari masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan salah satu dari imam Masjid Agung Keraton Yogyakarta, dan ibunya merupakan cucu dari Kiai Haji Ibrahim, yaitu penghulu Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Muhammad Darwis muda tergerak untuk membaharui Islam setelah ia melihat kehidupan muslim di daerahnya yang telah banyak terpengaruh oleh berbagai macam tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, hal ini mendorong Muhammad Darwis muda pada usia 15 tahun berangkat haji ke kota Mekah. Nah, di sana ia berguru pada tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Jalman bin Afghani, dan lain-lain selama 5 tahun. Kemudian sepulangnya dari Mekah, ia pulang ke Yogyakarta, lalu namanya diubah menjadi Ahmad Dahlan seperti yang kita kenal saat ini. Ia pun berusaha menghidupkan gerakan pembaharuan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan Islam sebagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan menghilangkan tahayul, bid'ah, dan khurafat yang sudah menyebar di daerahnya. Ia memulai dengan melakukan terobosan ilmu astrologi di mana ia mengukur derajat kemiringan kiblat pada Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nah, ternyata berdasarkan hasil perhitungannya, kiblat di masjid tersebut masih agak miring ke Afrika. Tetapi rupanya para kiai lokal termasuk kakeknya sendiri yaitu Kiai Haji Kholil tidak setuju dengan Ahmad Dahlan dan menganggap bahwa kalkulasinya merupakan ilmu sihir dan ilmunya orang kafir. Nah, kemudian Ahmad Dahlan memutuskan untuk membuka sebuah sekolah di beranda rumahnya di Langgar Kidul. Ia mencoba untuk membuat sebuah sekolah modern bagi pribumi Islam. Namun sayangnya hal ini dianggap oleh pemuka agama setempat sebagai pelecehan Islam. Sekolah tersebut dianggap sebagai sekolah orang kafir karena pada saat itu sebuah madrasah atau majelis itu melakukan pembelajaran secara sederhana. Contohnya itu tidak ada pembelajaran yang mengajarkan tentang alat musik. Kemudian duduknya secara lesehan, bukan memakai meja dan kursi. Sedangkan pada sekolahnya Ahmad Dahlan ini, ia mengajarkan kepada murid-muridnya ada pembelajaran musik, alat musik, kemudian juga memakai meja dan kursi. Sehingga sekolahnya Ahmad Dahlan ini banyak menganggap sebagai sekolahnya orang kafir. Maka dari itu, banyak dari pemuka agama yang menganggap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebagai kiai sesat. Film ini menceritakan banyaknya rintangan yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan dalam mengembangkan gerakan pembaharuan Islam. Di film ini diceritakan pula sisi humanisme dan kepribadian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sabar. Tapi ia juga memiliki sisi realistis karena pada saat ia melihat langgarnya diamuk massa dan dibakar, kemudian ia juga dicap sebagai kiai sesat. Ada saatnya di mana Ahmad Dahlan merasa tidak sanggup lagi dan mengadu kepada Allah. Film ini menceritakan secara singkat namun detail langkah apa saja yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga nantinya ia mendirikan sebuah organisasi terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah.
Lalu, film ini juga mempunyai banyak sekali kelebihan, di antaranya yaitu peran seorang Lukman Sardi dalam memerankan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia memerankan peran ini dengan sangat baik dan menjiwai. Hal ini dikarenakan Lukman Sardi merupakan aktor senior, sehingga peran Ahmad Dahlan dapat sangat terjiwai olehnya. Kemudian dalam hal tata musik, Tias Subianto sangat cerdas dalam memilih musik yang pas dalam setiap momen dalam film ini. Kemudian film ini juga menyuguhkan keakuratan yang tinggi dengan kisah aslinya. Hal ini disebabkan pada saat pembuatan film ini banyak tokoh sejarah yang dilibatkan untuk menguji keakuratan pada setiap momen yang ada dalam film ini dengan kisah aslinya. Namun, di samping memiliki banyak sekali kelebihan, film ini juga memiliki kekurangan, antara lain pada segi editing. Ada beberapa adegan pada film ini yang sebenarnya memerlukan editing tinggi, seperti pada saat pembakaran rumah dan pada saat perjalanan ke Mekah. Namun sayangnya, beberapa adegan tersebut pada film ini editannya masih kurang rapi dan masih kurang bagus. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi. Lalu, kekurangan selanjutnya yaitu ada beberapa adegan di film ini yang menggunakan bahasa Jawa halus. Namun film ini belum menyediakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sehingga mungkin untuk penonton yang bukan orang Jawa, mungkin kadang tidak mengerti maksud dari dialog tersebut apa pada film ini. Nah, secara keseluruhan, film ini sudah sangat baik dan sangat mendidik, karena film ini merupakan film yang mengajarkan kita sejarah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Film ini juga mengajarkan kita untuk mengerti toleransi dan menghargai sesama. Karena perbedaan yang ada belum tentu keburukan, karena dapat memperkaya khasanah pada diri kita. Pada saat seseorang mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh menuduh hal tersebut adalah buruk atau hal negatif lain. Maka ini adalah sebuah film yang cocok untuk ditonton oleh semua generasi karena tidak mengandung unsur sara atau unsur negatif lainnya, dan juga film ini sangat mendidik. Sekian video saya kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.